Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah ya. Walaupun keadaan pandemi saat ini memaksa kalian untuk belajar di rumah masing-masing bersama orang tua. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada kedua orang tua karena mereka telah meluangkan waktunya untuk mendampingi kalian belajar. Hari ini kita akan belajar bersama membahas materi tema 4, Kewajiban dan Hakku, subtema 1, Kewajiban dan Hakku di Rumah, pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Bu Nisa akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memberi masukan atau saran untuk penyelesaian masalah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dan menceritakan pengalamannya tentang kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui manfaat beristirahat dan tidur malam. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Anak-anak, tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Nah, di sini Bu Nisa sudah menuliskan beberapa hal yang harus dilakukan agar tubuh kita menjadi sehat. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi dan makan yang teratur. Kita kalau makan harus makan makanan yang bergizi, misalnya sayur dan buah-buahan atau daging. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, minum air putih. Jadi, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat dan kita juga mempunyai hak untuk bisa mengkonsumsi makanan yang ada. Bacalah permasalahan berikut ini. Berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, di sini sarannya adalah sebaiknya kamu memanfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu dibandingkan dengan makanan jajan. Kemudian, untuk permasalahan selanjutnya yaitu, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Di sini sudah ada sarannya yaitu, sebaiknya kamu bangun lebih pagi sehingga tidak terburu-buru dan tidak sempat sarapan. Karena sarapan sangat penting sebelum kita melakukan kegiatan sekolah. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, di sini sarannya adalah sebaiknya sebelum menyentuh makanan, tangan dalam keadaan yang bersih, karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit masuk ke dalam tubuh.
Nah, anak-anak, jadi kita harus membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan sebelum kita makan. Karena jika tangan kita kotor, itu akan menyebabkan berbagai penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Tugas kalian yang pertama adalah kerjakan soal nomor 4 dan 5 pada buku siswa halaman 26. Tulislah permasalahannya dan berilah saran. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Jodohkan kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan di atas. Tulislah nomor kalimat di dalam kurung. Nah, yang pertama, aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, kalimat ini cocok dengan kalimat nomor 5, yaitu ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku, karena aku kalau makan masih bersisa. Nah, anak-anak, jadi kita kalau makan tidak boleh bersisa ya, karena kita mempunyai kewajiban untuk menghabiskan makanan kita. Karena apa? Karena di luar sana masih banyak sekali orang yang ingin makan saja masih kekurangan atau mereka tidak mempunyai uang untuk makan. Jadi kita patut bersyukur ya anak-anak. Kemudian yang kedua, sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Kalimat ini cocok dengan kalimat nomor 3, yaitu ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Tapi aku merasa itu tidak penting. Nah, anak-anak, kita sebelum makan wajib sekali untuk mencuci tangan. Kenapa? Karena ketika kita makan dengan tangan yang kotor itu akan menjadi sumber penyakit untuk kita. Jadi kita wajib sekali untuk mencuci tangan sebelum makan. Kemudian untuk nomor 3, yaitu aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Nah, ini cocok dengan kalimat nomor 1, yaitu ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Tapi aku lebih suka jajan. Nah, anak-anak, kalian itu harus menghargai orang tua kalian karena sudah menyediakan makanan yang sehat. Karena apa? Kalau kalian lebih suka jajan, makanan yang kalian beli itu belum tentu sehat. Dan sudah pasti makanan yang ibu kalian sediakan itu pasti sehat dan bersih. Karena orang tua kalian tidak mungkin menyiapkan makanan untuk kalian yang kotor atau tidak sehat. Kemudian untuk nomor 4, yaitu di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nah, ini cocok sekali untuk kalimat nomor 2, yaitu setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Nah, cocok kan? Kemudian yang terakhir yaitu nomor 5. Aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan. Nah, ini cocok untuk kalimat yang terakhir yaitu nomor 4. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Nah, berdoa sebelum dan sesudah makan itu merupakan kewajiban ya anak-anak. Jadi, jangan lupa untuk selalu membiasakan diri untuk berdoa sebelum dan sesudah makan. Setiap malam, Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Nah, di situ juga sudah ada gambar Udin dan keluarganya yang sedang makan malam bersama. Anak-anak, berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan hak. Nah, di sini Bu Nisa sudah membuat sebuah tabel tentang kewajiban dan hak tentang makanan. Yang pertama, kewajibannya adalah
bersyukur atas semua makanan yang ada. Yang kedua, makan makanan yang sudah disediakan. Kalian wajib sekali memakan makanan yang sudah orang tua kalian sediakan. Kemudian membaca doa sebelum dan sudah makan. Yang keempat, mengambil makan secukupnya. Nah, ini kalian ketika lapar itu kan pasti ingin sekali makan yang banyak. Nah, ini kalian tidak perlu mengambil makanan yang terlalu banyak, tapi secukupnya saja, karena takutnya nanti ketika kalian sudah makan itu ternyata kalian sudah mulai kenyang, akhirnya tidak habis. Nah, jadi ambillah secukupnya saja ya. Kemudian yang kelima yaitu menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, ini berhubungan dengan mengambil makanan secukupnya. Kalau kalian mengambil makanan yang terlalu banyak, takutnya nanti kalian tidak bisa menghabiskan makanan itu, padahal kalian mempunyai kewajiban untuk menghabiskan makanan yang sudah kalian ambil. Nah, sekarang beralih ke haknya. Hak yang pertama yaitu kalian mendapatkan makanan yang sehat dan bersih. Kemudian yang kedua, kalian juga mempunyai hak untuk memilih makanan yang sehat. Yang ketiga, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Yang keempat, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Dan yang kelima, kalian mempunyai hak untuk mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Nah, itulah hak dan kewajiban tentang makanan. Kamu sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Pernahkah kamu melaksanakannya di rumah? Ceritakanlah dan tulislah di buku tugasmu. Nah, anak-anak, ini akan menjadi tugas kedua kalian. Kalian ceritakan tentang kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan yang pernah kamu laksanakan di rumah. Pasti anak-anak punya kan pengalaman yang berkaitan dengan makanan. Kemudian selanjutnya, setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting? Nah, kita akan membahas tentang manfaat beristirahat. Manfaat beristirahat. Manfaat istirahat yang cukup itu banyak. Akibat jika kita kurang istirahat, maka daya tahan tubuh akan menurun dan dapat menyebabkan sakit. Beberapa manfaat istirahat yang cukup antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah badan menjadi segar. Nah, badan yang segar bermanfaat untuk kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, badan menjadi sehat karena istirahat akan menjaga tubuh kita menjadi tetap sehat. Yang ketiga, tubuh tidak mudah lelah. Jadi, jika kita kurang istirahat, maka akan berakibat buruk pada tubuh kita. Jangan sampai kalian kurang tidur ya. Kemudian yang keempat, wajah jadi cerah. Wajah seseorang yang lesu pertanda orang tersebut kurang tidur atau kurang istirahat. Kalian bisa buktikan sendiri ketika kalian mungkin kurang tidur, pasti wajah kalian akan terlihat lesu. Nah, agar hal itu tidak terjadi, maka kalian ketika tidur jangan terlalu larut ya. Kemudian yang kelima, tidak mudah mengantuk. Istirahat yang cukup akan menjauhkan kita dari kantuk karena tubuh tetap fit. Nah, itulah beberapa manfaat beristirahat yang perlu kita ketahui. Pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya dan bagaimana rasanya jika kamu tidur dengan nyenyak? Ceritakan pengalamanmu, sampaikan juga manfaat tidur malam. Di sini, Bu Nisa sudah menuliskan sebuah contoh cerita pengalaman. Suatu malam, aku pernah menonton televisi sampai larut malam.
Akibatnya, pada pagi hari aku bangun kesiangan. Selain kesiangan, mata juga terasa sangat mengantuk. Sebaiknya kita memang tidak boleh tidur terlalu malam karena akan mengakibatkan beberapa hal yang kurang baik. Jika tidur malam yang cukup, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Beberapa manfaat tidur malam yang cukup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tubuh lebih sehat karena istirahat dan tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kedua, tetap aktif di siang hari karena istirahat dan tidur yang cukup serta berkualitas membuat kita tetap aktif sepanjang hari. Yang ketiga, terhindar dari kecelakaan atau cedera karena lelah akibat kurang istirahat. Dan tidur meningkatkan resiko kita mengalami berbagai cedera atau kecelakaan. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu membuat hati riang karena kurang istirahat dan tidur membuat kita menjadi cepat marah dan tidak sabar. Itulah beberapa manfaat tidur siang yang perlu kita ketahui. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahwa kita memiliki hak dan kewajiban tentang makanan. Kewajiban kita salah satunya adalah membaca doa sebelum dan sesudah makan. Sedangkan hak kita adalah mendapat makanan yang sehat dan bersih. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu kita juga memiliki kewajiban untuk beristirahat. Manfaat dari beristirahat membuat tubuh kita menjadi segar dan bersemangat kembali. Mungkin ini yang bisa Bu Nisa sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin-rajin menjaga kebersihan ya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Nisa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.